Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang barisan dan limit barisan. Suatu barisan pada suatu himpunan S adalah suatu fungsi yang daerah asalnya himpunan N dari bilangan asli dan daerah hasilnya di himpunan S. Definisinya, definisi 311, suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi dari himpunan N, I1, 2, 3, 4, dan seterusnya dari bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di bilangan real R. Dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N, 1, 2, 3, dan seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Jadi, bila X, N ke R, suatu barisan, kita akan biasa menuliskan nilai X di N dengan XN daripada X dalam kurung N. Nilai XN juga disebut suku atau unsur dari barisan. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi seperti ini, X atau dalam kurung XN atau XN, di mana N elemen bilangan asli. Oke, balik dulu. Apa maksudnya kita biasa menuliskan X kecil subscript N dibandingkan X kapital dalam kurung N? Itu maksudnya apa? Daripada XN. Ingat X.2 M panah R itu apa sih? Barisan X didefinisikan. Ya, barisan itu adalah suatu apa itu menurut definisi 311? Suatu fungsi. Ini kali coba ini share screen deh, Pak. Share screen. Share whiteboard coba. Bisa nggak share whiteboard-nya? Kalau nggak, annotation di layar ini aja. Ya, gimana Ibu? Maaf tadi. Kalau X itu adalah suatu barisan, menurut definisi 311, X itu suatu apa? X itu suatu fungsi Dari? dari himpunan N ke R. Coba ditulis X, fungsi dari X. Ditulis masih annotation-nya. Annotation-nya X, titik 2, N. Nggak kelihatan di saya annotation-nya. Kak Uti tolong Kak. X, titik 2, N, N ke R.
N panah R. Oke, bawahnya apa? Definisi pengaitannya apa? Kalau kita punya N kecil dikaitkan ke apa? Kalau menurut biasanya kan kalau kita punya fungsi dari A ke B, coba dibandingkan dulu sebelum dari X, M ke R dulu deh. Misalnya biasanya kan kalian punyanya F kecil, titik 2, A kapital, panah B kapital. Kalau kayak gitu biasanya apa? Yang sering saya tulis. Coba ditulis dulu itu siapa itu Uti? Iya, KUT. Coba diantar jauh-jauh ke bawah. Atau di atasnya XNR aja deh, di atasnya aja. Itu kamu enter dulu, di atasnya sisipin. Biasanya kita punya fungsi F kecil, titik 2, A ke R, apa na R? A kapital. Ingat fungsi kan dari himpunan. Oke, kemudian bawahnya apa? Misalkan kita punya A kecil, biasanya dikaitkannya kemana itu? Sejajar sama huruf A kapital? A kecil dikaitkan kemana biasanya? Yang ini bukan X1, terus ke N sama dengan 1. Enggak, saya masih nanya fungsi secara umum dulu. Biasanya A kecil panahnya kemana? Yang panah ada kaitnya. Panahnya ke kanan. Dia A itu hasil fungsinya A itu ditulis sebagai apa biasanya? Atau X lah, kalian biasanya punya X, hasil fungsinya X itu biasanya tulis sebagai apa? Nilai fungsi dari X. Sebagai bilangan real. Ya nulisnya bagaimana kalau dia sebagai fungsi? Tulisnya gimana? Hasil fungsinya si F itu apa? Nilai fungsi si F pada X itu ditulisnya gimana? Coba itu X panah, coba panahnya coba. Nah, X dikaitkan kemana? X-nya bisa nggak ditaruhnya sejajar sama huruf A? Jangan sejajar sama panah. Itu ada kaitan pakai spasi. Nah, X biasanya apa itu hasil fungsinya biasanya ditulisnya sebagai apa? Kalau kamu punya fungsi kuadrat, biasanya kalau X hasil fungsinya apa? Notasinya. Hasil fungsi dari si X itu apa? X itu pasangannya apa di kanan? 1. Nggak tahu. Kita kan secara umum, kita belum nggak tahu definisinya apa. N. Nggak tahu. Yang pasti apa? Yang pasti ada nilai fungsi X nilai fungsi F pada X itu notasinya apa? FX. Fx. Oke, Fx. Ditulis Fx. Nah, sekarang coba yang ke X, yang di bawah itu di enter dulu, coba beri jarak, kasih enter. Nah, sekarang di bawah X kasih enter lagi. Ya, X titik 2 panah R itu kasih enter, berarti kalau kamu punya N kecil, kamu kaitkan kemana? Ikuti notasi yang di atas. Coba saja dengan N kapital, taruh N kecil. N kecil. Terus panah apa? Kan kalau punya fungsi F, jadinya ke Fx. Kalau X jadinya kemana? FN. Kok Fn fungsinya X kok? Kan nama fungsinya X. X1. Kok X1? Kan Ke di kirinya N. FX. Kok Fx kan? Coba, di atas itu fungsinya bernama X atau bernama F? Di atas Nama fungsinya. Yang fungsi itu X. si F, si A, si R, atau si X? Yang di Si atas. Si Siapa? X. X. Si F. Sekarang yang di bawah, fungsinya si X kah, si N kah, atau si R?
Yang di bawah fungsinya si X. Jadi seharusnya N dikaitkan kemana? Kalau di atas X dikaitkan ke Fx, berarti kalau di bawah N dikaitkan kemana? Ke XN. X-nya benar nggak kayak gitu nulisnya? Huruf X-nya kecil. besar. X-nya besar. Nah, yang dimaksud oleh yang di ini yang ditulis apa? Kita biasa menuliskan nilai X di N dengan S kecil N itu daripada Xn, maksudnya itu kan kalau kita punya fungsi X dari N ke R, kan hasil fungsi si X pada N itu notasinya secara umum adalah X kapital N. Namun pada barisan si X kapital N itu kita tulis sebagai Xn. Itu yang dimaksud oleh kalimat yang di bawah definisi itu. Iya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Tentu kita akan sering menggunakan simbol lain seperti Y sama dengan YN, Z sama dengan ZI, dan lain-lain. Pada barisan kita menggunakan tanda kurung seperti ini, untuk menekankan urutan suku-suku yang diinduksi oleh himpunan bilangan asli N. Barisan XN di mana N elemen N mempunyai tak hingga unsur dan urutannya diperhatikan. Sementara himpunan XN di mana N elemen N unsurnya dapat berhingga dan urutannya tidak diperhatikan. Sebagai contoh, barisan X minus 1 pangkat N di mana N elemen N itu sama dengan minus 1, 1, minus 1, 1, dan seterusnya. Jadi ketika pangkatnya ganjil, hasilnya minus, pangkatnya positif, hasilnya positif. Dan banyak Pangkatnya unsurnya genap, hingga atau tak hingga? pangkatnya genap, hasilnya positif. Dan banyak unsurnya hingga atau tak hingga kalau dia sebagai barisan. Kalau kurungnya adalah kurung biasa. Tak hingga. Ketika himpunan pakai kurungnya kurung apa? Kalau himpunan kurungnya kurung itu kurawal. Dan banyak unsurnya? Dan banyak unsurnya berhingga. Berapa itu lebih tepatnya? Yang ini Bu contoh ini. Iya, yang dicontoh itu. Nah, sedangkan himpunan nilai barisan tersebut minus 1,1 yang hanya memiliki 2 unsur. 1 dengan min 1, 1, min 1 sama nggak dengan min 1,1 yang pakai kurung kurawal? Sama. Oke. Kalau yang pakai kurung biasa, itu kan punyanya min 1,1, min 1,1, dan seterusnya. Kalau ditulis 1, min 1, 1, min 1 sama nggak dia? Enggak sama. Kenapa? Karena urutannya diperhatikan. Nah, itu ya bedanya. Makanya kalian jangan salah gitu ngasih tanda kurung si barisan. Barisan itu pakai tanda kurung biasa. Iya. Ya, maka kenapa kita pakai tanda kurung biasa itu untuk menekankan bahwa urutan unsur atau urutan suku-suku dari barisan itu diperhatikan. Urutannya itu ya diinduksi oleh himpunan bilangan asli. Apa maksudnya diinduksi? Artinya adalah si min 1 yang pertama itu adalah X1, min 1 yang kedua itu adalah X2, kemudian X3, X4, dan seterusnya. Sedangkan sebagai himpunan ya sama saja, min 1 dan 1 dan 1, min 1 sama saja. Oke, boleh dilanjutkan? Dalam mendefinisikan barisan, sering lebih mudah dengan menulis secara berurutan suku-sukunya dan berhenti setelah aturan formasinya terlihat. Sebagai contoh, kita dapat menuliskan barisan dari balikan bilangan genap sebagai ini. Jadi di sini penyebutnya itu bilangan genap 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Tolong di next, Kak. Barisan ini juga ditulis dalam bentuk simbol umum. X sama dengan 1/2N di mana N elemen N. Atau lebih sederhana, X sama dengan 1/2N. Cara lain untuk mendefinisikan barisan adalah dengan menentukan nilai X1 dan suatu formula Xn untuk mendapatkan Xn plus 1
di mana N-nya besar sama dengan 1, secara umum kita dapat menetapkan nilai untuk X1 dan membuat formula Xn plus 1 yang nilainya diperoleh dari X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Metode ini kita katakan sebagai pendefinisian barisan secara induktif atau rekursif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fira. Baik, selanjutnya yaitu contoh mengenai barisan dan limit barisan. Yang pertama, jika B elemen R merupakan barisan B yang dimana barisan itu isinya B, B, yang sukunya tetap B. Ya, kita katakan sebagai sukunya tetap B karena isi barisannya itu dia B. Kemudian dia dikatakan disebut sebagai barisan konstan B. Jadi ketika barisan konstannya 1, ketika kita barisannya 1, maka dia isinya akan 1 semua. Jadi 1,1, 1,1. Jadi semua yang sukunya 1, ini kita katakan sebagai konstan 1. Gitu. Kemudian untuk barisan konstan 0 juga sama. Ketika barisan konstan 0 berarti isi barisannya itu 0,0,0 dan seterusnya. Begitupun seterusnya. Okay. Next. Oke. Kemudian jika B-nya elemen dari bilangan real, dari R, yang dimana B-nya itu himpunan B pangkat N, adalah barisan dari B, yang dimana isi barisannya ketika N-nya itu 1, maka hasilnya B, ketika N-nya itu 2, berarti B pangkat 2, kemudian ketika N-nya itu 3, berarti B pangkat 3, dan begitupun seterusnya sampai dengan Bn. Secara khusus, jika B-nya itu nilainya 1/2, maka kita peroleh nilai barisannya di sini 1/2 pangkat N, di mana N-nya itu merupakan elemen dari N, bilangan asli. Jadi ketika N-nya itu 1, maka kita peroleh 1/2 pangkat 1 hasil 1/2. Kemudian ketika N-nya itu 2, 1/2 pangkat 2 hasil jadi 1/4. Kemudian ketika N-nya 3, maka nilai 1/2 pangkat 3 hasilnya jadi 1/8, dan begitu pun seterusnya sampai dengan 1/2 pangkat N. Dan seterusnya, kan dia tak hingga. Dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian barisan dari 2N, di mana N itu merupakan elemen dari N, yaitu bilangan asli genap, dapat didefinisikan secara induktif. Jadi ketika di sini kita X1-nya nilainya 2, berarti kita bisa buat secara induktif dengan Xn plus 1, di mana Xn plus 2 artinya, atau ketika 2N-nya itu nilainya 1, berarti untuk X1-nya 2, ketika N-nya itu nilainya 2, berarti X2-nya itu 4, dan begitu pun seterusnya sampai dengan tak hingga. Jadi, menurut definisi bisa juga Y1 didefinisikan Y1 sama dengan 2, atau bisa juga N plus 1, di mana Y1 ditambah Y2, sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya barisan Fibonacci, di mana Fn diberikan oleh definisi induktif. Di sini kita punya F1-nya nilainya 1, F2-nya nilainya 1, kemudian untuk F3 dan seterusnya yang dimana dia N yang lebih besar dari 2, maka kita gunakan Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 ditambah Fn-nya. Jadi ketika kita hitung menggunakan rumus barisan Fibonacci, maka kita peroleh untuk 10 suku pertama dari Fibonacci itu, yaitu di mana F-nya sama dengan 1,1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya ketika kita menggunakan rumus Fibonacci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada limit barisan. Ada sejumlah konsep limit yang berbeda dalam analisis real. Gagasan limit suatu barisan adalah yang paling mendasar. Yang pertama yaitu ada definisi 313. Suatu barisan Xn di mana isinya adalah barisan tersebut dari Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen R, atau X disebut limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0,
Terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon dengan suku Xn memenuhi mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Dengannya itu nggak perlu ya, langsung aja suku XN memenuhi. Kalau ada kata dengan Baik, jadi Bu. rancu kalimatnya. Jika suatu barisan memiliki limit, dapat dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Lalu, jika tidak memiliki limit, dapat dikatakan barisan tersebut divergen. Untuk catatan, notasi K epsilon digunakan untuk menekankan bahwa pilihan K bergantung pada nilai dari epsilon. Namun, seringkali lebih mudah digunakan penulisan K daripada K epsilon. Dalam kebanyakan kasus, nilai epsilon yang kecil akan membutuhkan nilai K yang besar untuk menjamin bahwa jarak mutlaks dari Xn min X antara Xn dan X lebih kecil dari epsilon untuk semua N lebih besar sama dengan K, di mana K itu sama dengan K epsilon. Ketika barisan memiliki limit X, kita akan menggunakan notasi sebagai berikut. Limit X sama dengan X atau limit Xn sama dengan X. Kita juga dapat menulis dengan menggunakan simbol Xn menuju X untuk menyatakan bahwa nilai Xn mendekati angka X ketika N menuju tak hingga. Untuk teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teorema 314. Bunyinya itu ketunggalan limit, teorema ketunggalan limit 314. Bunyinya itu sebuah barisan pada R dapat memiliki lebih dari satu limit. Coba teman-teman ada yang tahu nggak di sini kita premisnya pakai apa? Itu bukan dapat memiliki lebih dari satu limit ya, paling banyak. Iya Bu, paling banyak satu. memiliki paling banyak dari satu limit. Ada yang bisa bantu? Ditunjuk aja salah satunya. Afik tahu nggak premisnya apa? Coba ya. X aksen dan X double aksen itu keduanya adalah limit dari barisan Xn. Iya, benar. Premisnya itu misalkan X aksen dan X double aksen, keduanya adalah limit dari Xn. Nah, karena ini teorema ketunggalan limit, ada yang tahu nggak akan dibuktikannya juga apa? Afik? Akan dibuktikannya itu X aksen dikurang X double aksen itu sama dengan 0. Iya benar, akan dibuktikannya itu X aksen min X double aksen sama dengan 0. Nah, buat pembuktiannya, next Kak, kita bisa ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Karena Xn menuju X aksen dan Xn menuju X double aksen, maka berdasarkan definisi 313 yang tadi sebelumnya, terdapat bilangan asli K aksen dan K double aksen. Sedemikian sehingga mutlak Xn dikurang X aksen kurang dari epsilon per 2. Untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K aksen.
dan mutlak xn min x double aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k double aksen. Terus yang kedua kita misalin k-nya itu sama dengan maksimal dari k aksen sama k double aksen. Maka diperoleh K itu merupakan bilangan asli dengan K lebih besar dari sama dengan K aksen dan K lebih besar dari sama dengan K double aksen. Jika N adalah sebarang bilangan asli, N lebih besar dari sama dengan K, maka berdasarkan bagian B pada akibat 2.4.4 diperoleh mutlak X aksen dikurang X double aksen sama dengan mutlak dari X aksen dikurang XN ditambah XN dikurang X double aksen. Selanjutnya kurang dari sama dengan mutlak X aksen dikurang XN ditambah mutlak XN dikurang X double aksen. Sama dengan mutlak XN dikurang X aksen ditambah mutlak XN dikurang X double aksen. Nah ini jadi kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 diperoleh mutlak X aksen dikurang X double aksen itu kurang dari epsilon dan lebih besar dari sama dengan 0. Akibatnya, berdasarkan teorema T219, maka mutlak X aksen dikurang X aksen X double aksen sama dengan 0. Dan X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0 atau X aksen sama dengan X double aksen. Maka terbukti X aksen dikurang X double aksen sama dengan 0. Maka teorema 3.1.4 terbukti. Untuk selanjutnya, untuk X elemen R dan epsilon lebih besar dari 0, kita ingat bahwa lingkungan epsilon dari X adalah himpunan pi epsilon aksen adalah himpunan U elemen R di mana mutlak U dikurang X kurang dari epsilon. Kita bisa lihat sebelumnya di bab yang sebelumnya di subbab 2.2 karena U elemen pi epsilon aksen adalah ekuivalen pada mutlak U dikurang X kurang dari epsilon. Definisi dari barisan konvergen dapat dirumuskan lingkungan. Kita memberikan beberapa cara yang berbeda dengan mengatakan bahwa Xn konvergen ke X pada teorema selanjutnya. Oke, bentar saya ralat dulu. Ya, Bu. Yaitu seharusnya karena U elemen pi epsilon X adalah ekivalen dengan, itu bukan saja. Oh iya, Bu, maaf. Kemudian, Ya, baik. maka kita dapat merumuskan definisi dari barisan dapat dirumuskan dengan menggunakan konsep lingkungan, bukan dirumuskan lingkungan. Samakan dengan dirumuskan dengan menggunakan konsep lingkungan. Dengan menggunakan konsep ya, Bu? Iya. Dengan objek dari barisan konvergen dapat dirumuskan dengan menggunakan lingkungan. Konsep lingkungan. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Lanjut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk teorema 315, misalkan X sama dengan Xn, barisan bilangan real, dan misalkan X elemen dari R, pernyataan berikut ekuivalen, ya A, X konvergen ke X, B, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, syarat Xn suku Xn memuat dalam mutlak Xn memenuhi seharusnya. Ya, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X mutlak
kurang epsilon. Nilai Kurang mutlak dari dari- xn dikurang x dibacanya kayak gitu. Nilai mutlak dari xn dikurang x kecil dari epsilon. Mutlak xn kurang x kurang dari epsilon. Untuk yang B, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon. Yang D, untuk setiap lingkungan epsilon, V epsilon X pada X terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih dari sama dengan K dengan Xn memuat pada V epsilon X. Untuk premisnya, Coba bentar xn memuat pada termuat kali. memenuhi. Iya, salah ini Bu, penulisan. Maaf. Apa seharusnya? Memenuhi aturan. Termuat. Termuat. Iya. Maaf, salah tulisan. Lanjut, untuk pembuktiannya itu yang pertama premis. Ya, kalau yang premis ini karena dia ekuivalen, maka kita harus cari premis umumnya dulu, baru nanti ke premis khusus per masing-masing sub bagian. Untuk premis umumnya, kita dapat misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real dan misalkan X elemen dari R. Akan dibuktikannya itu karena dia ekuivalen, maka kita buktikan kalau A ke B, B ke C, B C ke D, dan D ke A. Jadi dari A nanti balik lagi ke A. Gitu. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, bukti A ke B, premis khususnya adalah misalkan A, X konvergen ke X, akan dibuktikannya B untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Pembuktiannya karena X konvergen ke X, maka berdasarkan definisi 3.1.3 untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sama dengan K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka mutlak Xn kurang X lebih kurang dari epsilon. Ini terbukti. Terus untuk bukti B ke C, itu premis khususnya adalah misalkan B untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Akan dibuktikannya C untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K, suku Xn memenuhi X kurang epsilon lebih kecil dari Xn lebih kecil dari X tambah epsilon. Pembuktiannya berdasarkan premis karena mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon, maka berdasarkan definisi 2.2.7 diperoleh minus epsilon kurang dari Xn kurang X kurang dari epsilon jika dan hanya jika X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah X epsilon. Jadi terbukti kalau kita misal urutin diurutin bentuknya seperti ini, mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon jika dan hanya jika minus epsilon kurang dari Xn kurang X
kurang dari epsilon jika dan hanya jika x kurang epsilon kurang dari xn kurang dari x tambah epsilon. Nah, ini terbukti karena berdasarkan dari definisi 2.2.7 ya. Terus bukti C menuju D, premis U khususnya adalah misalkan C untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn memenuhi X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon. Akan dibuktikan D untuk setiap lingkungan epsilon, V epsilon X dari X, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, suku Xn elemen V epsilon X. Pembuktiannya karena Xn memenuhi C, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, suku Xn memenuhi X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon. Karena kita dapat X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon, maka berdasarkan definisi 2.2.7 untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan X berada di R merupakan lingkungan epsilon, yaitu V epsilon X dari X, maka kita dapat Xn elemen V epsilon X. Jadi terbukti bahwa sebagai berikut, kalau dijabarkan secara terurut, mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon jika dan hanya jika minus epsilon kurang dari Xn kurang X kurang dari epsilon jika dan hanya jika X kurang epsilon kurang dari Xn kurang dari X tambah epsilon jika dan hanya jika Xn elemen V epsilon X. Untuk bukti yang D ke A, premisnya kita dapat misalkan D untuk setiap lingkungan epsilon V epsilon, yaitu V epsilon X dari X, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari K, suku Xn elemen V epsilon X. Akan dibuktikan A X konvergen ke X. Pembuktiannya berdasarkan premis karena Xn elemen V epsilon X, maka berdasarkan definisi 2.2.7 diperoleh sebagai berikut. Kita dapat X mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon, di mana ini sama dengan definisi 3.1.3, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K sehingga mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon memenuhi A, yaitu X konvergen ke X. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu latihan soal di mana the sequence Xn is defined by the following formula. For the not term, write the first 5 term. Oke, jadi kita di sini diminta untuk mencari 5 suku pertamanya. Yang dimana nomor A kita tahu di sini ada barisan Xn 1 plus min 1 pangkat N. Jadi ketika N-nya itu nilainya 1, berarti 1 ditambah min 1 pangkat 1. Hasilnya yaitu 0. Kemudian
ketika N-nya 2, 1 ditambah min 1 pangkat 2, nanti hasilnya jadi 2. Gitu. Kemudian untuk yang N-nya 3, nilainya jadi 1 ditambah min 1 pangkat 3, hasilnya jadi 0. Kemudian untuk N-nya itu nilainya 4, yaitu 1 ditambah min 1 pangkat 4, maka hasilnya jadi 2. Dan untuk 1 ditambah min 1 pangkat 5, hasilnya akan 0. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian untuk yang B juga sama, ketika N-nya dia dimasukin nilainya 1, yaitu min 1 pangkat 1 per 1, hasilnya jadi min 1. Kemudian ketika N-nya 2, berarti min 1 pangkat 2 per 2, hasilnya jadi 1 per 2. Kemudian untuk N-nya 3, yaitu min 1 pangkat 3 per 3, hasilnya jadi min 1 per 3. Dan ketika N-nya itu 4, di sini kita punya jadi min 1 pangkat 4 per 4, hasilnya jadi 1 per 4, positif. Kemudian untuk yang kelima juga sama, N-nya 5, yaitu di mana min 1 pangkat 5 per 5, maka kita peroleh hasilnya min 1 per 5. Untuk C dan D juga sama, ini kita masukkan nilai N-nya, di mana N-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5, karena dimintanya 5 suku pertama. Yaitu 1 per 1 dikali 1 ditambah 1, jadinya 1 per 2. Kemudian kalau N-nya 2, untuk yang C yaitu 1 per 2, dalam kurung dikali 2 ditambah 1, jadi 1 per 6, karena 2 dikali 3, 6. Dan begitu pun seterusnya sampai dengan N-nya itu 5. Jadi nanti 1 per 5, dalam kurung 5 ditambah 1, maka hasilnya jadi 1 per 30. Itu untuk yang C. Kemudian untuk nomor yang D-nya, ini juga sama, N-nya itu kita masukin dari 1 sampai 5, di mana 1 per 1 pangkat 2 ditambah 2, hasilnya jadi 3. Kemudian 1 per 2 pangkat 2 ditambah 2, hasilnya jadi 6. Dan N-nya ketika 3, kita punya di sini 1 per 3 pangkat 2 ditambah 2, nilainya jadi 1 per 11. Kemudian N-nya 4 juga sama, 1 per 4 pangkat 2 ditambah 2, nilainya jadi 1 per 18. Dan ketika N-nya 5, maka kita peroleh 1 per 5 pangkat 2 ditambah 2, hasilnya jadi 1 per 27. Ini jangan dilanjut dulu, Bu. ya. Terus saya ralat ya jawabannya itu, untuk yang jawaban, itu sebelah kiri itu XN-nya dikurung, seharusnya kan dia barisan. Kalau yang di atas, Apa, Bu? di soal itu, XN itu adalah rumusnya. Sementara kalau yang di bawah kan sudah memberikan barisannya, berarti XN-nya harus dikurung. Beda, kalau XN tidak dikurung ya satu unsur saja. Oh iya Ibu, baik. Berarti ini setiap XN-nya dalam kurung. Iya, dalam kurung biasa. Iya Ibu, Kalau enggak baik. kamu nulisnya X kapital. Kalau alternatif lain kan ditulisnya X kapital. Iya baik Ibu, nanti diperbaiki. Terima kasih Ibu. Lanjut. Untuk soal selanjutnya, for any B element R, prove that lim B per N sama dengan 0. Proof-nya atau buktinya, untuk premisnya itu kita misalkan B elemen dari R, akan dibuktikannya adalah lim B per N sama dengan 0. Pembuktiannya, kita ambil sembarang B sama dengan 0. Maka kita dapat lim B per N, lim bacanya limit B barisan B per N. Limit barisan B per N sama dengan 0, barisan 0 per N sama dengan 0. Jadi asumsikan bahwa B tidak sama dengan 0, ambil sembarang epsilon lebih besar Yang dari di atas itu kamu pakai limit atau belum itu? Ambil sembarang B sama dengan 0, maka itu udah ada limitnya atau belum? Belum kayaknya ya? Belum, Bu. Terus dicoret dulu itu masih B per N. Oh, ini. Barisan B per N sama dengan barisan 0 per N sama dengan barisan 0 seharusnya. Oh iya, Bu. Baik. Itu yang sebelah kiri berarti diberi Ini kurung. Yang mana? Yang ini, Bu? Iya, itu dikurung dan tanda limitnya yang di kanan dihapus. Oh iya, baik, Bu. Oke. Ambil kita lanjut, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka kita dapat, epsilon per mutlak B
lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, karena epsilon per mutlak B elemen dari R, maka terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga 1 per K lebih besar epsilon per mutlak B. Ini sifat Archimedesnya yang mana kan sifat Archimedes banyak. Yang ini Bu. Epsilon per Kan sifat Archimedes itu banyak, harus dimasukin nomor yang mana sifat Archimedesnya. Ada 243, ada 245, dan seterusnya. Oh ya, yang kalau B-nya sama dengan 0, kayaknya ini memang benar ada limitnya. Cuman kamu ini harus ditambahkan dulu bukti bahwa kalau limit dari barisan konstan adalah nilai barisannya itu sendiri. Nilai sukunya sendiri. Misalkan barisan konstan 1, maka nilai limitnya adalah 1. Itu. Kalian butuh sifat itu dulu berarti untuk membuktikan bahwa limit B per N itu sama dengan 0 per N. Oh iya baik. Nanti harus dibuktikan dulu, jangan langsung limit B per N sama dengan 0 per N. Makanya tadi saya nanya, ini ada limitnya atau enggak? Karena belum dibuktikan bahwa limit bilangan konstan, barisan konstan adalah nilai si konstantanya. Oh, baik. Terus untuk sifat Archimedesnya itu adalah 243. Di 243 bilang apa? 243 itu untuk 243 itu bilangnya jika X elemen R, maka terdapat NX elemen N sehingga X kurang dari X NX. Oke. Ya, Bu. Jadi Oke. kalau epsilon per mutlak B elemen R, maka terdapat bilangan K sebenarnya apa? Gimana, Bu? Ya, kalau mau disesuaikan dengan sifat Archimedes, seharusnya apa yang benar? Kan sifat Archimedesnya bilang X kurang dari NX. Jadi kamu X-nya apa? NX. Untuk X-nya itu ini, Bu. Archimedesnya mau pakai yang 243 atau yang lain? 243. N-nya N kapital ya? Atau N kecil? Nggak tahu. N-nya kapital atau bukan? Terus belum ke buku.
N kecil, Bu, kalau buat NX-nya. Oke. Coba kamu cocokin, kamu bener nggak pakainya 243 atau malah 245? Coba dilihat lagi barcode-nya. Kan kamu ada pernyataan lebih besar dari 0. Oh iya, sebentar. Pakai 243 apa 245? Mana yang lebih cocok, 243 atau 245? 245. Oke. 245, Bu. Ya, nanti ditambahkan ya 245-nya karena 243 sampai dan seterusnya itu masih Archimedes. Oh iya, baik, Bu. Oke, lanjut. Maka kita punya 1/n kurang dari 1/k kurang dari epsilon per mutlak B untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k. Terus 1/n kurang dari epsilon per mutlak B untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k. Lalu mutlak B per n lebih kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan k. Maka berdasarkan definisi 4, karena epsilon lebih besar dari 0 dan terdapat bilangan asli k, sehingga n lebih besar sedemikian sehingga n lebih besar dari untuk setiap n lebih besar dari sama dengan k berlaku mutlak B per n kurang 0 kurang dari epsilon, mutlak B per n kurang dari epsilon, lalu mutlak B per n kurang dari epsilon, maka terbukti limit barisan B per n sama dengan 0. Oke, lanjut ke teman saya. Baik, selanjutnya latihan nomor 5 bagian D. Gunakan definisi dari limit barisan untuk membuktikan bahwa limit n pangkat 2 min 1 per 2n pangkat 2 plus 2 sama dengan setengah. Nah, ini ada yang bisa menyebutkan premis dan apa yang akan dibuktikan? Kak udah keluar premisnya. Oke, lanjut aja. Ya udah. Itu X-nya kapital, seharusnya kan kalau barisan X-nya harus kapital. Iya, Bu. Nah, premisnya misalkan X-nya kapital sama dengan N pangkat 2 min 1 per Adalah 2. barisan. X adalah barisan N pangkat 2 min 1 per 2 N pangkat 2 plus 3. Yang akan ditunjukkan limit X sama dengan setengah. Kak. Nah, pembuktiannya, ambil sebarang epsilon besar dari 0, pilih K epsilon elemen N. Sehingga berdasarkan definisi 313, untuk setiap N besar sama dengan K epsilon, berlaku N pangkat 2 min 1, mutlak N pangkat 2 min 1 per 2 N pangkat 2 plus 3 dikurangi setengah kecil dari epsilon. Itu Perhatikan seharusnya akan dicari dulu ya, pilih. Itu kita belum bisa milih, kan masih mau mencari kan? Akan dicari K epsilon elemen N sedemikian sehingga itu. Iya, Bu. Lanjut. Nah, perhatikan bahwa mutlak N pangkat 2 minus 1 per 2N pangkat 2 plus 3 minus setengah itu sama dengan, kita samakan penyebutnya, jadinya 2N pangkat 2 min 2 min
2N pangkat 2 min 3 per 4N pangkat 2 plus 6 sama dengan mutlak K sama dengan mutlak minus 5 per 4N pangkat 2 plus 6 sama dengan 5 per 4N pangkat 2 plus 6. Nah, ini akan lebih kecil dari 5 per 4N pangkat 2. Nah, 5 per 4N pangkat 2 lebih kecil dari epsilon. 1 per 4N pangkat 2 kecil dari epsilon per 5. 4N pangkat 2 lebih besar dari 5 per epsilon. N pangkat 2 lebih besar dari 5 per 4 epsilon. Jadi N-nya lebih besar dari akar 5 per 4 epsilon. Dari perdidaksamaan terakhir, jadi kita pilih K epsilonnya besar dari akar 5 per 4 epsilon. Akibatnya, untuk setiap N besar sama dengan K epsilon, maka mutlak N pangkat 2 min 1 per 2 N pangkat 2 plus 3 minus 1 per 2, itu sama dengan 2 N pangkat 2, ini sama kayak tadi, kita samakan penyebutnya, N dikurangi 2 min Langsung 2 aja. Ya, langsung aja. Oke, itu sebaiknya coba ke halaman sebelumnya. Yang perhatikan bahwa itu kamu tulis sebelumnya itu kamu lakukan tulis analisis pendahuluan. Iya, Bu. Baru analisis pendahuluan, perhatikan bahwa baru berikutnya enter, next. Masih enter. Lanjut. Nah, baru sebelum yang dari pertidaksamaan terakhir itu, baru lakukan bukti formal. Oh, iya, Bu. Bukti formalnya tadi epsilon sudah diambil belum? Tadi epsilon sudah diambil belum? Tadi, Oke. Kemudian udah berikutnya. Oke, tadi karena epsilon sudah diambil besar dari 0, sekarang pilih itu. Nah, itu yang menjamin ada K epsilon seperti itu apa? Eksistensi K epsilon yang seperti itu dijamin oleh apa? Itu ditambahkan. K epsilon yang memenuhi ini dijamin oleh apa? Itu sifat Archimedes, tapi sifat Archimedes yang mana itu? Kan K epsilon itu adalah bilangan asli. 5 per 4 epsilon, akar 5 per 4 epsilon itu lebih besar dari 0 atau dia sembarang bilangan real. Kalau dia sembarang bilangan real, kamu pakai 243. Kalau dia lebih besar dari 0, kamu bisa pakai 245. Tapi mau pakai 243 juga nggak apa-apa. Tadi kan 243 kan bilang apa? Untuk sembarang bilangan real X akan ada NX demikian sehingga NX besar dari X kan? Iya. Nah, NX kamu sekarang adalah K epsilon, X-nya adalah akar 5 per 4 epsilon. Ya, baik, Bu. Oke. Terus, ya tadi kan di analisis pendahuluan itu sudah ada, langsung aja nanti nilai mutlaknya langsung hasil akhirnya aja. Yang nilai mutlak N kuadrat min 1 itu berarti langsung saja yang ke, itu yang ke, terakhir sampai di mana? Sebelum ini tadi. Berarti sampai yang ada N-nya ya, yang ada N-nya berarti apa tuh? Yang pokoknya yang tinggal substitusi 5 per 4 epsilon itu. Nolong di next, Pak. Coba enter lagi, next. Lagi. Nah, berarti yang terakhir itu sampai 5 per 4 N kuadrat aja yang dimasukin. Oh, iya, Bu. Nah, lebih kecil dari 5 per 4. Ya, gimana, Ibu? Atau yang 5 per 4 N kuadrat plus 6-nya boleh dia dimasukin. Jadi yang baris sebelumnya nggak usah. Oke, yang 2 baris ini nggak usah. Langsung ke 5 per 4 N kuadrat plus 6. Oh, iya. Selanjutnya, ya, 5 per 4 N kuadrat plus 6 lebih kecil dari 5 per 4 N kuadrat, lebih kecil sama dengan 5 per 4 mutlak K epsilon pangkat 2. Nah, itu tadi kenapa? Karena
tadi kan N-nya besar sama dengan K epsilon. Berarti 1/n akan kurang dari 1/n akan kurang dari 1/K epsilon. Nah, lebih kecil dari 5/4 akar 5/4 epsilon kuadrat, lebih kecil dari 5/5 epsilon. Jadinya sama Nah, dengan itu kenapa itu dari baris 4 ke 5? Alasannya apa? Baris 3 ke 4. baris 3, 4. 1, 2, 3. 3 ke 4 Baris 4 alasannya tadi ke apa? baris 4 ke 5. 3 ke 4. Dari 5/4 akar 5/4 dikali nilai mutlak K epsilon kuadrat lebih kecil dari 5 itu. Alasannya apa? Asalnya N besar sama dengan K epsilon. Gimana tadi ya? Alasannya karena tadi kita pilih K epsilonnya besar sama dengan akar 5/4 epsilon. Besar sama atau lebih besar? Lebih besar. Oke. Ya. Next, Kak. Karena untuk sembarang epsilon besar sama dengan karena untuk sembarang epsilon besar dari 0 terdapat K epsilon elemen N, elemen bilangan asli, sehingga mutlak N pangkat 2 min 1 per 2N pangkat 2 plus 3 min setengah lebih kecil dari epsilon. Maka berdasarkan definisi 313 diperoleh limit N pangkat 2 min 1 per 2N pangkat 2 plus 3 sama dengan setengah. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yulis. Untuk latihan selanjutnya yaitu nomor 7 dari buku Bartel. Let Xn sama dengan 1 per ln dikali n plus 1 for n elemen n. Ln dikali berarti ln dari n plus 1. Kan nggak dikali itu kalau ln. Oh iya baik Bu. Xn sama dengan 1 per ln dari n plus 1 for n element n. Use the definition of the limit to show that limit barisan xn sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, untuk premisnya kita misalkan xn sama dengan 1 per ln dari n plus 1. Terus yang akan dibuktikannya itu limit barisan xn sama dengan 0. Untuk pembuktiannya, misalkan epsilon lebih besar dari 0, maka berdasarkan definisi 313, sehingga mutlak xn min 0 kurang dari 1 per epsilon. Itu seharusnya kayak yang tadi ya kalimatnya. Maka berdasarkan definisi 313 akan dicari K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap N besar sama dengan K epsilon berlaku itu. Iya baik Bu. Kemudian lakukan analisis pendahuluan. Ini bagian dari analisis pendahuluan kan ya? Iya Bu. Nah, nanti ditambahkan ke analisis pendahuluan. Maka mutlak xn kurang dari 1 per epsilon. 1 per ln dari n plus 1 kurang dari 1 per epsilon. Lalu ln dari n plus 1 lebih besar epsilon. Lalu n plus 1 lebih besar e pangkat epsilon. Kemudian n lebih besar e pangkat epsilon min 1. Ambil sebarang K. Nah, jadi salah. Bukan ambil sembarang K itu dipilih. Baru bukti formalnya apa? Ambil sembarang epsilon besar dari 0, pilih K-nya apa? Kan tadi tuh kamu masih ceritanya akan dicari. Ini kan masih sampai baris N besar dari epsilon pangkat 3 min 1 itu masih bagian dari analisis pendahuluan, atau kalau bahasa lainnya adalah coret-coretan kita. Buat ngasih ide, kita kan tujuan sebenarnya itu adalah kalau kita ambil epsilon besar dari 0, kita akan mencari K yang memenuhi bahwa untuk setiap N besar sama dengan K akan berlaku bahwa nilai mutlak Xn dikurang 0 itu akan kecil dari epsilon. Nah, terus sudah nemu tuh, ternyata N itu besar dari epsilon pangkat, E pangkat epsilon dikurang 1. Berarti lakukan bukti formalnya, ambil sembarang epsilon besar dari 0, kemudian pilih K-nya berapa? K-nya
ini Bu, Kak. Iya, seharusnya itu K-nya yang diambil sembarang itu bukan pangkat K. Ya, yang diambil sembarang itu bukan K. Ambil sembarang epsilon besar dari 0, lalu pilih K itu. Nah, iya. dan K yang memenuhi itu dijamin oleh apa eksistensinya. Kayak yang tadi lagi, yang kayak yang nomor sebelumnya. Dia dijamin oleh K-nya itu elemen dari N. Dari sifat Archimedes, Bu. Archimedes yang mana? Yang 243. Oke, coba diulang lagi. Ambil sembarang epsilon besar dari 0, maka Ambil berdasarkan sifat Archimedes 243 terdapat K. ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat berdasarkan sifat Archimedes 243 terdapat K Elemen N elemen N dengan untuk pakai sehingga setiap juga boleh. maka K elemen N dengan apa kondisinya? untuk setiap N Belum ke untuk setiap. K-nya elemen N untuk kondisi K itu gimana? K itu lebih besar dari apa? K lebih besar dari epsilon pangkat epsilon min 1 untuk setiap N lebih besar Dan untuk sama setiap dengan sehingga untuk setiap N besar sama dengan K berlaku. dan untuk setiap N lebih besar sama dengan K sehingga berlaku mutlak Xn min 0 kurang dari epsilon. Jadi Maka berdasarkan apa? berdasarkan definisi 313 terbukti bahwa limit barisan Xn sama dengan 0. Oke. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Oke. Oh iya. Terima kasih atas presentasinya. Masih ada waktu, ada yang punya utang nggak? Saya lupa. Ada Ibu. Ada Bu. Kelompok berapa? C1 untuk yang M2-nya, Bu. Boleh kalau mau dipresentasikan sekarang. Baik, Ibu. Untuk oh ya, sambil menunggu ganti slide, kelompok C2 kalian mau presentasi, kalian banyak ambil mata kuliah nggak semester ini? Yang UTS di minggu depan banyak nggak? Saya ada. Ada matbis, ada Hari apa? Selasa Bu. Nah, kalau presentasinya hari Rabu kamu masalah nggak? Atau kamu soalnya kelas A minta diundur, kalian merasa perlu nggak diundur? Kalau diundur, nanti kan perlu cari ganti jadwal lagi kan, terserah aja sih mau presentasi hari Rabu atau diundur ke minggu depan. Tapi kalian akan butuh 2 jadwal pengganti, jadinya kan yang tanggal 30 kan seharusnya jadwal kuliah, tapi dipakai buat UTS. Jadi tanggal 30 nggak ada kuliah kan, berarti butuh 2 jadwal pengganti kalau hari Rabu kalian tidak presentasi. Kalau kalian presentasi hari Rabu, berarti nanti tinggal butuh 1 kali jadwal pengganti saja, untuk pengganti yang di hari Sabtu tanggal 30. Silakan Jadi nanti didiskusikan. Jadi hari Rabu itu kelompok C2 ya Bu? Apa Iya, yang presentasi? C2. Ya, Iya Bu. saya sudah share di grupnya PJ, nanti silakan didiskusikan aja. Saya sih terserah kalian aja, kalau mau presentasinya diundur, berarti akan lebih banyak jadwal pengganti. Kalau merasa nggak perlu, ya udah berarti presentasi hari Rabu aja. Contoh kalian nggak banyak kuliahnya, nggak sebanyak anak semester 3. Baik, Bu. Nanti didiskusikan ya, Bu.
Baik, selanjutnya latihan soal makalah ya kedua. Misalkan S1 adalah himpunan X elemen R, di mana X lebih besar dari sama dengan 0. Tunjukkan bahwa himpunan S1 batas bawah, tetapi tidak mempunyai batas bawah, tetapi tidak ada batas atas. Tunjukkan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Pertama, premisnya itu misalkan S1 itu adalah himpunan X elemen R, di mana X lebih besar dari sama dengan 0. Akan dibuktikannya itu infimum S1 sama dengan 0. Pembuktiannya itu yang pertama, karena 0 adalah batas bawah dari S1, 0 adalah batas bawah S1 karena 0 kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemen S1. Oke, untuk penulisan biasanya variabel angka itu tidak boleh di awal kalimat. Jadi kalian mending nulisnya batas bawah dari S1 adalah 0 karena kayak gitu. Jangan 0 yang di awal kalimat, batas bawahnya aja. Batas bawah dari S1 adalah 0 karena kayak gitu. Iya, baik Bu. Makasih Bu. Yang kedua, diberi contoh bahwa 1 lebih besar dari 0, maka U ditambah 1 lebih besar dari U. Andaikan U adalah batas atas S1, berarti S kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S1. U plus 1 elemen S1. Dan U adalah batas atas S1, maka U plus 1 kurang dari 0. U plus 1 kurang dari U. Maka pengandaian U adalah batas atas S1 salah. Jadi S1 itu tidak memiliki batas atas. Selanjutnya, yang ketiga, misalkan T sebarang batas bawah S1. Coba akan ditunjuk. Balik dulu. Ini kan tujuannya itu adalah yang pertama adalah akan dibuktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0 itu ditambahkan dan S1 tidak mempunyai batas atas. Berarti yang pertama yang harus kalian buktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Infimum S1 sama dengan 0 berarti yang ada dua hal yang harus dibuktikan. Pertama, bahwa buktikan bahwa 0 itu adalah batas bawah dari S1. Yang kedua, nulisnya jangan yang dua ini jadi nyampur gitu loh. Tahapan kedua untuk membuktikan infimum itu apa? Terus ini diberi contoh 1 besar dari 0 maksudnya apa? Untuk ngebuktiin S1 tidak punya batas atas, Bu. Nah, berarti kan harus ditulis kalian tuh mau ngapain gitu. Berarti ditulis gitu akan dibuktikan bahwa S1 tidak memiliki batas atas, ditulis kayak gitu. Berarti nanti pembuktian itu cuma ada 2 poin. Berarti kan tujuan umumnya adalah akan dibuktikan bahwa pertama itu adalah infimum S1 sama dengan 0. Poin kedua adalah S1 tidak memiliki batas atas. Untuk poin pertama, bahwa infimum S1 sama dengan 0 ada 2 subtahapan. Tahapan pertama buktikan bahwa 0 adalah batas bawahnya, dan tahapan kedua itu tergantung kalian mau pakai definisi atau mau pakai teorema atau pakai lemma. Pokoknya ada 2 tahap yang harus dibuktikan. Nah, yang untuk tahap kedua akan dibuktikan bahwa si S1 tidak memiliki batas atas, itu tulis dulu di awal. Biar orang yang baca nggak bingung kenapa ujuk-ujuk diberi contoh 1 besar dari 0, emang ini mau ngapain, kayak gitu. Biar tulisannya rapi. Oke, lanjut dulu. Oh, baik Bu. Selanjutnya poin yang ketiga, misalkan T sebarang batas bawah S1, akan ditunjukkan T kurang dari sama dengan 0. Andaikan T lebih besar dari 0, karena 0 elemen S1, berarti T bukan batas bawah S1. Maka kontradiksi dengan T batas bawah S1. Dan pengandaian T lebih besar dari 0 itu salah. Jadi T kurang dari sama dengan 0. 0 adalah batas bawah dari S1 dengan T sebarang batas bawah.
Sehingga T kurang dari sama dengan 0, maka 0 sama dengan infimum dari S1. Atau infimum S1 sama dengan 0. Oke, jadi nanti itu yang tahapan pertama itu yang akan dibuktikan bahwa S1, infimum S1 sama dengan 0, berarti sub tahapannya itu adalah yang nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, nomor 3. Iya. Di kalian kan ini 1, 2, 3. Dan yang Iya, Bu. nomor 2 itu adalah pembuktian bahwa si S1 itu tidak terbatas di atas. Dan nulisnya, seharusnya ini pengandaian T salah, haruslah T kurang dari sama dengan 0. Oke. Jadi untuk sembarang batas bawah dari S1 berlaku T kurang dari sama dengan 0. Itu aja kesimpulannya untuk poin pembuktian pertama, poin kedua. Kemudian dari poin 1 dan 2 itu masih di bagian 1 dapat disimpulkan bahwa si infimum S1 itu adalah 0. Kalian kalau mau nulis rapi boleh dicontoh itu makalahnya kelompok 1, kelompok 2. Oke, lanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Halimah. Ya, selanjutnya ini nomor 2 harusnya. Misalkan S1 itu X elemen R di mana X besar dari 0. Apakah S2 itu ini S2 harusnya S2. Apakah S2 mempunyai batas bawah? Apakah S2 punya batas atas? Apakah infimum S2 itu ada? Apakah superimum S2 itu ada? Buktikan statement kamu. Ini soal ini bukannya sudah dikerjakan oleh kelompok 2 ya? Iya nggak sih? Kelompok 2? Kelompok 2 ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalian merasa ngerjakan soal ini nggak? Ini nomor 2. Nggak, kelompok 2. Iya. Saya lupa ini kelompok 2 kelas C yang pertama membahas soal ini atau kelas lain. Dari kelompok 2 ada yang bisa bantu jawab? Kalian mengerjakan soal ini nggak? Kayaknya enggak deh, Bu. Oh enggak, berarti oke, berarti kelas lain berarti. Oke, lanjut. Iya. Nah, premisnya dan yang akan diperiksa, premisnya misal S2 itu X elemen R di mana X besar dari 0. Himpunan, jangan lupa S2 adalah himpunan. S2 adalah himpunan X elemen R di mana X besar dari 0 yang akan diperiksa. Nah, tadi apakah S2 punya batas bawah, punya batas atas, apakah infimum S2 ada, superimum S2 ada, penyelesaiannya. Pertama akan diperiksa apakah S2 mempunyai batas bawah. Karena X besar dari 0, untuk setiap X elemen S2, maka 0 adalah batas bawah S2. Jadi S2 terbatas di bawah. Yang kedua akan diperiksa apakah S2 tidak terbatas di atas. Andaikan bahwa S2 terbatas di atas, maka terdapat M besar dari 0. Demikian sehingga X kecil dari M untuk setiap X elemen S2. Perhatikan bahwa M plus 1 besar dari 0, sehingga M plus 1 besar dari 0 ada di S2 dengan M kecil M plus 1. Hal tersebut tidak mungkin karena bertentangan dengan X kecil dari M untuk setiap X elemen S2. Oleh karena itu, S2 tidak terbatas di atas. Selanjutnya, akan diperiksa apakah infimum S2 itu ada. Bagian A menyatakan S2 mempunyai batas bawah. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa infimum S2 sama dengan 0. Karena 0 adalah batas bawah dari S2, maka berdasarkan definisi infimum, cukup tunjukkan bahwa untuk T adalah sebarang batas bawah dari S2, berlaku T kecil sama dengan 0. Untuk itu, misal T sebarang batas bawah S2. Andaikan bahwa T besar dari 0. Perhatikan bahwa 0 kecil dari T per 2 kecil dari T, sehingga T per 2 merupakan anggota dari S2 dengan T per 2 kecil dari T. Hal ini tidak mungkin karena T adalah batas bawah dari S2. Oleh karena itu, pengandaian salah dan haruslah T kecil sama dengan 0. Jadi, infimum S2 sama dengan 0. Selanjutnya, yang keempat akan diperiksa apakah superimum S2 ada. Bagian B menyatakan S2 tidak terbatas di atas, maka berdasarkan definisi superimum, superimum S2 tidak ada.